Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani, dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang manusia dan lingkungan. Ya, jadi kita akan membahas apa itu lingkungan, lalu hubungannya apa lingkungan itu dengan manusia. Yuk, langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian. Kita tahu pengertian dari manusia itu sendiri adalah individu atau makhluk tunggal yang mampu menjalani hidupnya dalam sebuah konteks yang disebut masyarakat. Dan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya. Yaitu adalah pengertian dari manusia. Oke, kita lanjut ke lingkungan. Pengertian dari lingkungan. Lingkungan itu sendiri adalah media di mana tempat makhluk hidup tinggal mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks. Ya, itu adalah lingkungan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, terutama makhluk hidup, terutama di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Ini menurut undang-undang ya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Ini mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Nah, lingkungan hidup maksud saya ya. Ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ekosistem. Sudah tahu semua ya apa itu ekosistem. Ekosistem itu sendiri adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dari berbagai jenis dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan yang terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Dengan demikian, manusia itu sendiri adalah bagian dari ekosistem. Nah, ini ada macam-macam lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan alami, yang kedua ada lingkungan binaan, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu lingkungan alami, apa itu lingkungan binaan, dan apa itu lingkungan sosial budaya. Oke, lingkungan alami adalah lingkungan yang belum ada campur tangan manusia, atau lingkungan yang telah ada sebelum manusia diciptakan. Sedangkan untuk lingkungan binaan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Nah, bisa dipahami ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini adalah lingkungan yang berbeda dari lingkungan alami dan lingkungan binaan. Dan lingkungan sosial budaya ini sifatnya abstrak. Ya, tolong dipahami tentang apa itu lingkungan alami, apa itu lingkungan binaan, dan apa itu lingkungan sosial budaya. Nah, sekarang saya akan membicarakan atau membahas tentang manfaat lingkungan hidup. Maaf ya, agak salah-salah sedikit. Manfaat lingkungan hidup yang pertama adalah menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi lingkungan hidup ini manfaatnya yang pertama adalah dia menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan hidup manusia.
Contohnya ada air, ada udara, ya, dan lain sebagainya. Lalu, menyediakan ruang bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan kesehariannya, bertahan hidup dan berkembang biak. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi manusia untuk bereksplorasi dan membuat penemuan baru dalam iptek. Ya, jadi di lingkungan hidup ini juga dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengeksplor, ya, bereksplorasi dan membuat penemuan-penemuan baru yang sangat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang keempat, ini adalah manfaatnya adalah membantu manusia mengenal dirinya dan peran dalam suatu ekosistem. Nah, untuk lingkungan hidup itu sendiri ada beberapa unsurnya. Nah, unsur lingkungan hidup yang pertama ada unsur biotik, unsur fisik atau abiotik, dan unsur sosial budaya. Unsur hayati, ya, atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad relik. Untuk unsur sosial budaya, yaitu adalah lingkungan sosial budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Nah, untuk unsur fisiknya atau unsur abiotiknya yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti tanah, iklim, air, dan udara. Ya, jadi ada unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Unsur biotik atau hayati itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, ya, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jasad. Nah, untuk yang abiotiknya ini adalah lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup, tanah, air, udara, iklim. Nah, sedangkan kalau unsur sosial budaya ini adalah lingkungan sosial budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Jadi lebih ke arah perilaku, ya, perilaku yang dibuat oleh manusia yang dijadikan sebagai pedoman. Itu unsur sosial budaya. Nah, sekarang apa hubungan manusia dengan lingkungan? Nah, kita mengambil satu contoh yang ada di gambar ini, ya. Di sini ada gambar petani, sawah, ya, pekerjaan petani, lalu sampai menghasilkan yang namanya nasi atau beras, ya, yang nanti akan jadi nasi yang akan dibutuhkan oleh manusia, atau dalam hal ini adalah kembali ke petani itu sendiri. Nah, jadi hubungan dari manusia dengan lingkungan, ya, ini ada bahwa lingkungan ini menyediakan dari yang namanya kebutuhan manusia. Salah satunya yang ada di contoh ini adalah kebutuhan pangan, ya. Dalam hal ini adalah beras yang nantinya akan menjadi nasi atau salah satu bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, lingkungan yang menyediakan sawah yang akhirnya akan menjadi beras ini akan dirawat oleh manusia, dalam hal ini adalah petani yang dibantu dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan untuk membajak sawah, ya, seperti yang ada di gambar ini, ya, gambar ini. Lalu setelah itu dibantu juga dengan manusia yang lainnya untuk menjadikan hasil dari padi, tanaman padi ini menjadi beras yang nantinya akan menjadi nasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini salah satu contoh, ya, hubungan simple, ya, hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, ini salah satu contoh saja. Sebenarnya contoh yang lainnya itu masih banyak sekali.
Sekarang pembahasan dari gambar tersebut lebih detailnya lagi adalah bahwa manusia dan lingkungan ini sangat berhubungan. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Itu tadi ya. Harus ada lingkungan atau media ya, di mana dia bisa menanam padi ya, contohnya itu tadi. Lalu, lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, arti lingkungan bagi manusia. Yang pertama adalah lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia, ya, baik itu sumber daya alam atau sumber yang lainnya. Dan lingkungan ini mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Ya, jadi misalnya orang atau manusia yang hidup di lingkungan nelayan itu pasti mempunyai sifat dan karakter yang berbeda dengan manusia yang hidup di lingkungan seperti pegunungan atau persawahan. Nah, itu maka dari itu ini yang dimaksud lingkungan ini mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiami. Yang keempat adalah lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Ya, jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa manusia ini bisa mengeksplor dari lingkungan tersebut, yang ada pada lingkungan tersebut untuk perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek ini ada hubungannya dengan yang ini, arti lingkungan yang kelima ini ya. Jadi bisa mengubah, memperbaiki, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup dari manusia tersebut. Nah, tapi ada juga kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini yang sudah sering sekali kita lihat ya, bahwa kerusakan lingkungan ini bisa disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup karena kerusakan alam itu sendiri, atau kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Ya, kalau karena alam ini biasa kita sebut dengan bencana alam. Ya, kalau karena manusia ini seperti penebangan pohon yang liar, ilegal, atau pembakaran hutan juga ya, yang sempat ada masalah ya kemarin seperti itu. Nah, kerusakan alam ya, ini ada contohnya adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan juga angin topan. Nah, kalau beberapa ulah manusia, kerusakan lingkungan yang disebabkan karena beberapa ulah manusia, ini ada penebangan hutan secara liar atau pengundulan hutan ya, perburuan liar ya, jadi mengambil hewan-hewan tanpa melihat apakah hewan itu sudah memang langka atau tidak ya, itu ada perburuan liar ya. Lalu merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman ya, pembuangan sampah di sembarang tempat, ini menyebabkan banjir ya. Lalu bangunan liar di daerah aliran sungai ya, ini banyak juga yang di daerah aliran sungai itu malah dibangun seperti tempat-tempat tinggal orang-orang ya, seperti itu. Terus ada juga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas, ini juga masih banyak sekali. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini bisa terjadi pencemaran. Bisa pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan juga suara. Nah, ini biasanya adalah sebagai dampak adanya kawasan industri. Ya, jika diadap di kawasan industri ini akan terdapat pencemaran-pencemaran seperti ini. Terus terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Ya,
Dan terjadinya tanah longsor, ini juga sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Hubungan lingkungan dan kesejahteraan manusia sekarang. Ya. Lingkungan ini dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Ya, jadi harus saling menjaga. Ya, kita dapat mengambil sumber daya alam yang ada pada lingkungan hidup, ya. Tapi kita juga harus selalu merawatnya, ya, karena sumber daya tersebut harus selalu ada untuk anak cucu kita nantinya. Nah, ini ada beberapa problematika lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran atau polusi lingkungan yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan juga pencemaran suara. Nah, yang kedua adalah masalah kehutanan, seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan kebakaran hutan. Ini juga yang menjadi masalah ya kemarin ya. Terus ada erosi dan juga banjir. Ini problematika lingkungan. Lalu ada juga tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Terus menipisnya lapisan ozon dan juga efek rumah kaca. Ya, sehingga menjadikan sekarang ini di bumi ini panas sekali ya. Nah, terus penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Nah, ini problematika juga ini, seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernafasan, diare, dan juga tifus. Ya. Masalah yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Ini terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. Ya, jadi kemarin ada masalah itu kebakaran hutan di mana-mana, ada juga penggundulan hutan liar ya. Lalu yang kedua adanya kerusakan daerah aliran sungai. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak ya, karena apalagi sekarang untuk wisata tapi tidak dikelola dengan baik ya, itu juga bisa menyebabkan masalah ya, ekosistemnya jadi rusak. Lalu citra pertambangan yang merusak lingkungan ini juga ya, karena tidak dijaga ya, seperti pertambangan ini juga kadang bisa merusak lingkungan. Lalu tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati seperti terumbu karang juga banyak yang sudah rusak ya kalau tidak dijaga dengan baik. Terus pencemaran air semakin meningkat karena banyaknya industri ini tadi ya, banyaknya kawasan industri yang mana tidak melihat dari pembuangan limbahnya, ini akan menyebabkan pencemaran air ya. Jadi pencemaran air ini semakin meningkat. Lalu kualitas udara semakin menurun, khususnya di ibu kota dan kota-kota besar yang lainnya. Karena apa? Hampir semua orang ini memiliki sepeda motor. Hampir semua orang ini menggunakan alat transportasi seperti motor, mobil ya, yang mana ini juga menyebabkan udara ini polusi ya, polusi udara ini tambah parah ya, terutama yang ada di kota-kota besar. Nah, terus untuk selanjutnya ada juga problematika sosial budaya masyarakat. Yang pertama adalah interaksi dalam lingkungan sosial. Nah, interaksinya tidak bagus ya. Lalu pranata dalam lingkungan sosial dan juga problema dalam kehidupan sosial. Contoh problematika sosial. Ini ada problema sosial karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan juga pengangguran. Dan ada juga problema sosial karena faktor biologis, seperti wabah, penyakit. Lalu ada problema sosial karena faktor psikologis, seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Dan juga ada problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak atau remaja,
konflik ras, dan juga konflik agama. Ini contoh problematika sosial. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai manusia dan lingkungan pada mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa manusia ini sangat membutuhkan lingkungan. Tapi lingkungan yang baik bisa tetap terjaga apabila manusia juga dapat merawat dan menjaga lingkungan tersebut dengan baik, sehingga manfaat dari lingkungan tersebut akan dapat selalu bisa dirasakan baik untuk manusia itu sendiri dan juga untuk anak dan cucunya kelak. Nah, terima kasih untuk sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk yang belum pernah subscribe di channel ini. See you. Kita ketemu lagi untuk di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.